Pentingnya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah sangat penting untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Fungsi tubuh kita bekerja optimal, salah satunya berkat sistem sirkulasi jantung dalam pembuluh darah. Ketika seseorang menderita penyakit peredaran darah, artinya sirkulasi darah di jantung dan pembuluh darah bisa mengalami komplikasi. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis. Yang kedua, serangan jantung. Yang ketiga, angina atau angin duduk. Yang keempat, iskemia jantung. Yang kelima, kolesterol tinggi. Yang keenam, gagal jantung. Aterosklerosis merupakan suatu kondisi pengerasan arteri yang disebabkan oleh timbunan plak kolesterol. Seiring berjalannya waktu, plak ini bersama dengan kalsium dan trombosit dapat terus menebal hingga akhirnya menyumbat total pembuluh darah arteri. Gejala aterosklerosis. Pembuluh darah arteri yang tersumbat akibat plak dapat menyebabkan berbagai penyakit antara lain penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Penyakit jantung koroner hingga serangan jantung gejalanya dapat berupa nyeri dada yang hebat yang dapat disertai dengan sesak nafas, kelelahan, keringat dingin, mual muntah, pingsan, bahkan kematian. Stroke gejalanya dapat berupa kelumpuhan mendadak seisi anggota gerak, kelumpuhan otot wajah, kesulitan berbicara, makan dan minum, penglihatan ganda, gangguan keseimbangan, kebingungan, serta kesulitan untuk mengerti pembicaraan. Yang kedua, serangan jantung. Serangan jantung merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang terjadi ketika suplai darah terputus dari jantung. Biasanya suplai darah terputus dari jantung akibat gumpalan darah. Gejala seseorang terkena serangan jantung berupa nyeri dada, sesak nafas, merasa lemah, serta munculnya perasaan cemas yang luar biasa. Penyebab serangan jantung adalah penyakit jantung koroner. Yang ketiga, angina. Angina atau angin duduk merupakan penyakit pada sistem peredaran darah yang ditandai dengan berat dan berulang ketidaknyamanan pada dada dan nyeri. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya pasokan darah atau suplai oksigen pada otot jantung. Ini merupakan komplikasi yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Angina sering dianggap sebagai tanda peringatan serangan jantung yang akan datang. Gejala angina atau angin duduk. Nyeri atau rasa tidak nyaman pada dada seperti tekanan atau rasa berat. Nyeri dada yang menjalar ke lengan leher, rahang, bahu, dan punggung kiri. Mual, lemas, sesak, berkeringat, dan pusing. Yang keempat, iskemia jantung. Iskemia jantung berarti otot jantung tidak mendapatkan cukup oksigen untuk berfungsi dengan baik. Iskemia pada jantung biasanya disebabkan oleh penyempitan atau penyumbatan satu atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasok darah ke otot jantung. Gejala iskemia jantung. Nyeri dada seperti tertekan, nyeri pada leher, rahang, bahu, atau lengan. Detak jantung menjadi lebih cepat, sesak napas terutama saat melakukan aktivitas fisik, mual dan muntah, mengeluarkan keringat yang banyak, dan lemas. Yang kelima, kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi biasanya disebabkan oleh gaya hidup kurang sehat dan pola makan yang tidak sehat. Beberapa orang juga bisa secara genetik berisiko kolesterol tinggi. Setiap orang memang membutuhkan kolesterol pada tubuhnya, namun kolesterol yang terlalu banyak dapat membentuk lapisan tebal di bagian dalam pembuluh darah dan akan menghalangi aliran darah. Gejala dan penyebab kolesterol. Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala, akibatnya banyak orang tidak sadar memiliki kadar kolesterol tinggi, sampai muncul komplikasi serius seperti penyakit jantung atau stroke. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan tes darah untuk mengetahui normal dan tingginya kolesterol. Untuk orang dewasa, disarankan untuk melakukan pemeriksaan kolesterol setiap 4-6 tahun sekali, mulai usia 20 tahun. Walaupun jarang mengalami kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol pada anak-anak juga disarankan pada saat anak berusia 9-11 tahun dan diulangi pada saat berusia 17-21 tahun. Pada anak-anak dari keluarga penderita diabetes dan kolesterol tinggi, pemeriksaan kolesterol disarankan pada saat anak berusia 2-8 tahun dan diulangi pada usia 12-16 tahun. Gejala
utama pada penyebab gagal jantung adalah sesak nafas, cepat lelah, serta pembengkakan pada tungkai dan pergelangan kaki. Gejala ini dapat berkembang secara bertahap atau terjadi secara tiba-tiba. Penyebab gangguan sistem peredaran darah secara umum adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, kelainan atau kerusakan otot jantung, penyakit katup jantung, gangguan irama jantung, penyakit jantung bawaan, kadar hormon tiroid yang tinggi. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang makna pantun, amanat pantun, dan gangguan sistem peredaran darah manusia, serta gejala-gejalanya, sekarang kalian kerjakan tugas mandiri kalian mengenai makna dan amanat pantun. Tuliskan jawaban kalian foto dan kirimkan ke WhatsApp. Yang kedua, kalian jawab tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah manusia beserta gejala-gejalanya. Kalian tulis jawaban kalian fotokan, dan kalian juga unggah di WhatsApp group. Yang ketiga, kalian gambarlah sebuah peta konsep tentang gangguan sistem peredaran darah dan gejala-gejalanya. Kalian fotokan jawaban kalian, kemudian kalian kirim ke WhatsApp group. Demikian anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai makna